kelas 6, tema 5 wirausaha, subtema 1 kerja keras berbuah kesuksesan, pembelajaran 5 mendulang prestasi, mengembangkan potensi ekonomi. Indonesia kembali dipercaya untuk menyelenggarakan kegiatan Akbar SEA Games ke-26. Ini merupakan keempat kalinya Indonesia menjadi tuan rumah festival olahraga terbesar se-ASEAN ini setelah sebelumnya di SEA Games 1979, SEA Games 1987, dan SEA Games 1997. SEA Games ke-26 ini dilaksanakan pada 11 sampai 26 November 2011. Upacara pembukaan diselenggarakan secara spektakuler di sepanjang Sungai Musi, sedangkan penutupan di gedung bersejarah Benteng Kuto Besak atau Fort Bumi Sriwijaya Palembang ditetapkan sebagai tuan rumah penyelenggaraan SEA Games di samping Jakarta yang menjadi tuan rumah pendukung. Dengan demikian, setelah Chiang Mai dan Nakhon Ratchasima di Thailand, salah satu provinsi terbesar di Pulau Sumatera ini akan tercatat sebagai salah satu dari 3 kota yang pernah menyelenggarakan SEA Games di luar ibu kota negara. 2 tahun sebelumnya, Laos yang baru bergabung dengan ASEAN dipercaya menjadi tuan rumah untuk SEA Games ke-25. Indonesia bertekad menyusul keberhasilan Laos tersebut. Sebanyak 542 medali emas dipertandingkan melalui 44 cabang olahraga, 22 cabang dipertandingkan di Palembang, dan 24 cabang dipertandingkan di Jakarta. Setidaknya ada 3 sukses yang dapat dicapai Indonesia terkait pelaksanaan SEA Games ke-26, yaitu sukses prestasi, sukses penyelenggaraan, dan sukses dalam peningkatan perekonomian, terutama di 2 kota tempat terselenggaranya acara tersebut, Palembang dan Jakarta. Peningkatan sektor ekonomi. Dalam hal peningkatan perekonomian, bukan hanya industri besar, penyelenggaraan SEA Games juga berpotensi memajukan perekonomian Sumatera Selatan secara keseluruhan. Menjelang acara, pertumbuhan ekonomi provinsi ini mengalami peningkatan hingga 6,4% disebabkan pembangunan fisik sarana dan prasarana SEA Games yang menggunakan tenaga kerja besar-besaran. Persiapan SEA Games terlihat telah meningkat geliat ekonomi masyarakat di Palembang dan sekitarnya. Setidaknya sejak awal tahun 2011, geliat ekonomi ini terlihat dari dibangunnya sejumlah hotel baru, terserapnya sekitar 4.000 tenaga buruh untuk pembangunan, serta meningkatnya kegiatan di sentra kerajinan rakyat untuk pembuatan cenderamata. Sekitar 5.000 atlet dari negara di Asia Tenggara, termasuk dari Indonesia, akan berpartisipasi dalam ajang ini. Sukses prestasi, sukses penyelenggaraan, dan sukses dalam peningkatan perekonomian tentunya tidak terlepas dari kerja keras dari seluruh pihak. 1. Kapan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan SEA Games? Yaitu Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggara SEA Games pada tahun 1979, 1987, 1997, dan 2011. 2. Di mana SEA Games ke-26 diselenggarakan? SEA Games ke-26 diselenggarakan di Indonesia, tepatnya di kota Palembang sebagai tuan rumah penyelenggara dan kota Jakarta sebagai tuan rumah pendukung. 3. Apa yang kamu ketahui tentang SEA Games? SEA Games merupakan pesta olahraga negara-negara ASEAN. 4.
Sebutkan 3 kesuksesan yang akan diraih dalam penyelenggaraan SEA Games. 3 kesuksesan yang diraih dalam penyelenggaraan SEA Games yaitu sukses prestasi, sukses penyelenggaraan, dan sukses dalam peningkatan perekonomian. 5. Apa pengaruh penyelenggaraan SEA Games terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan? Jelaskan. Pengaruh penyelenggaraan SEA Games terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan adalah, yaitu pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan mengalami peningkatan, terserapnya tenaga kerja baru, sentra kerajinan rakyat mengalami peningkatan, dan meningkatnya jumlah hotel baru. Ayo mengamati pada halaman 50. Amati logo pada bendera ASEAN berikut. Apa informasi yang kamu dapatkan dari bendera dan logo ASEAN tersebut? Dari gambar di atas, logo ASEAN terdiri dari 10 batang yang berwarna kuning, menunjukkan jumlah negara anggota ASEAN, warna merah melambangkan keberanian, dan warna biru memiliki arti perdamaian dan keamanan. Amati logo pada halaman 52. Tahukah kamu bahwa selain digunakan oleh lembaga atau organisasi, logo juga banyak digunakan oleh wirausaha yang ada di sekitar kita? Apakah kamu pernah menemukan logo di sekitarmu? Berikan contohnya. Ya, saya pernah. Contohnya saya pernah melihat logo sekolah, logo merek tas dan sepatu, dan logo klub sepak bola. Apa logo yang paling menarik yang pernah kamu temukan? Jelaskan. Logo paling menarik yang pernah saya temukan yaitu logo klub sepak bola karena terlihat bagus dan perpaduan warna yang mengesankan. Apa itu logo? Logo merupakan bagian dari reklame. Logo adalah tanda, lambang, ataupun simbol yang mengandung makna dan digunakan sebagai identitas sebuah organisasi, perusahaan, atau individu agar mudah diingat oleh orang lain. Setelah mengamati contoh logo di atas, sekarang rancanglah logo sesuai keinginanmu. Kamu dapat memulai dengan merancang logo individu terlebih dahulu. Langkah-langkah yang perlu kamu lakukan adalah sebagai berikut. Pilih tema yang kamu inginkan, misalnya tentang persahabatan, kebersihan sekolah, kelompok pecinta lingkungan, kelompok pecinta seni, dan lain-lain. Buat simbol atau gambar yang mewakili tema. Tuliskan kata atau kalimat yang mewakili tema. Tulis arti dari simbol, gambar, dan warna dari logo. Berikut ini contoh sebuah logo sesuai dengan keinginanku. Ayo berdiskusi pada halaman 54. Buatlah gambar dan tulis penjelasan cara menghitung volume balok pada kolom berikut. Rumus ini biasa ditulis dengan singkat seperti berikut. V sama dengan P kali L kali T. Yang harus diperhatikan dalam menghitung volume sebuah balok adalah ukuran panjang, lebar, dan tinggi harus dalam satuan yang sama. Untuk satuan volume balok atau bangun ruang lainnya adalah satuan kubik, misalnya cm kubik atau cm pangkat 3, milimeter kubik atau milimeter pangkat 3, meter kubik atau meter pangkat 3, dan lain-lain. Contoh perhitungan volume balok. Contoh soal, sebuah akuarium berbentuk balok memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi masing-masing 12 cm, 8 cm, dan 10 cm. Hitunglah berapa volume akuarium tersebut. Penyelesaian, volume akuarium berbentuk balok sama dengan
panjang kali lebar kali tinggi. Volume balok sama dengan 12 cm dikali 8 cm dikali 10 cm sama dengan 960 cm kubik. Jadi volume akuarium tersebut adalah 960 cm kubik. Ayo berlatih pada halaman 55. Hitunglah volume dari bangun berikut. Pada bangun yang pertama, V sama dengan buka kurung 10 pangkat 3 tutup kurung ditambah buka kurung 20 dikali 10 dikali 12 tutup kurung sama dengan 1000 ditambah 2400 sama dengan 3400 cm kubik. Hitung volume dari bangun yang kedua. V sama dengan buka kurung 5 pangkat 3 tutup kurung ditambah buka kurung 9 dikali 5 dikali 18 tutup kurung sama dengan 125 ditambah 810 sama dengan 935 cm kubik. Hitunglah volume dari bangun yang ketiga. V sama dengan buka kurung 12 dikali 5 dikali 5 tutup kurung ditambah buka kurung 18 dikali 5 dikali 6 tutup kurung sama dengan 300 ditambah 540 sama dengan 840 cm kubik. 4. Selesaikan soal cerita berikut. Sebuah akuarium berbentuk balok dengan panjang 65 cm, lebar 45 cm, dan tinggi 35 cm. Jika akuarium terisi penuh dengan air, berapakah volume air tersebut? Diketahui panjang 65 cm, lebar 45 cm, tinggi 35 cm. Ditanyakan volume akuarium. Volume akuarium dapat ditemukan dengan menggunakan rumus volume balok. V sama dengan P kali L kali T sama dengan 65 dikali 45 dikali 35 sama dengan 102.375 cm kubik. Jadi volume air tersebut adalah 102.375 cm kubik. Yang kedua, Siti membeli kardus berbentuk balok untuk tempat kado. Yang kedua, Siti membeli kardus berbentuk balok untuk tempat kado. Kardus tersebut memiliki panjang 30 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 7 cm. Berapakah volume kardus tersebut? Diketahui panjang 30 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 7 cm. Ditanyakan volume kardus. Volume kardus dapat dicari menggunakan rumus volume balok. V sama dengan panjang kali lebar kali tinggi sama dengan 30 dikali 10 dikali 7 sama dengan 2100 cm kubik. Jadi volume kardus tersebut adalah 2100 cm kubik. Yang ketiga, SD Nusantara akan membuat bak pasir untuk olahraga lompat jauh. Bak pasir tersebut mempunyai panjang 8 meter, lebar 2,5 meter, dan dalam 0,5 meter. Bak tersebut akan diisi penuh dengan pasir. Berapa meter kubik pasir yang dibutuhkan untuk mengisi bak tersebut? Diketahui panjang 8 meter, lebar 2,5 meter, dan tinggi atau dalam 0,5 meter. Yang ditanyakan pasir yang dibutuhkan. Pasir yang dibutuhkan dapat ditemukan dengan menggunakan rumus balok. V sama dengan panjang kali lebar kali tinggi sama dengan
8 dikali 2,5 dikali 0,5 sama dengan 10 meter kubik. Jadi, pasir yang dibutuhkan untuk mengisi bak tersebut adalah 10 meter kubik.